Dalam kehidupan dinasti Joseon, selir dan perempuan istana terbagi ke dalam 8 pangkat berbeda. Mereka semua bisa dipanggil Yang Mulia. Peringkat dan tugas para selir ini biasanya diatur oleh ratu sebagai istri sah raja. Ratu yang nantinya akan mengatur kehidupan dan peran mereka di istana. Mulai dari tempat tinggal, makanan apa yang boleh dimakan, hak-haknya dalam mendapatkan perawatan kecantikan, hingga jenis dan warna baju apa yang boleh dikenakan. Kabarnya, kehidupan selir saat dinasti Joseon pun cukup berat. Mereka dijaga dan diawasi sangat ketat oleh para pengawal kerajaan agar tidak berhubungan dengan pria lain selain raja. Karena sebagai selir, mereka harus siap kapanpun raja meminta dilayani. Bahkan, bila ada pria yang kedapatan berhubungan intim dengan selir-selir ini, mereka akan mendapatkan hukuman cambuk 100 kali. Sesama selir pun kerap terjadi perselisihan demi bisa mendapatkan perhatian raja. Mereka bahkan tak segan berbuat hal keji demi bisa naik peringkat dan dipandang terhormat. Pada bagian pertama video ini sudah menceritakan nasib tentang para istri Raja Joseon yang sangat tragis. Berikut adalah nasib tragis istri raja di dinasti Joseon bagian kedua. Selir Jang Noksu. Jang Noksu adalah selir Raja Yeonsan Gun Raja ke-10 dinasti Joseon. Jang Noksu merupakan keturunan budak rakyat jelata yang juga adalah seorang kisaeng. Kisaeng adalah wanita yang berprofesi sebagai penghibur di Korea pada zaman dinasti Goryeo dan dinasti Joseon. Kisaeng bekerja untuk menghibur raja dan para bangsawan. Dia tidak hanya memiliki kecantikan, tetapi memiliki penampilan yang bersemangat dan mudah, dan memiliki bakat luar biasa untuk menyanyi dan musik. Hingga akhirnya Jang Noksu menjadi gundik Pangeran Jean yang ternyata adalah paman dari Raja Yeonsan Gun. Suatu hari Raja Yeonsan Gun berkunjung ke tempat pamannya tersebut untuk menenangkan pikirannya dari permasalahan di istana. Raja Yeonsan pun tertarik dengan tarian dan suara indah Jang Noksu dan meminta pamannya untuk membawanya ke istana dan dijadikannya selir. Raja Yeonsan pun mengirimkan banyak hadiah dan kekayaan kepada keluarga Jang Noksu dan memberikan saudara-saudara Jang Noksu jabatan di istana. Masuk ke dalam istana, Jang Noksu pun mendapat status selir tingkat 4 atau bergelar supwon. Meskipun tinggal di istana, hampir seluruh dayang istana mengejeknya. Terutama Ibu Suri Ratu Insu yang membencinya karena menganggapnya seorang pelacur rendahan yang menjijikan. Selir Jang Noksu tampaknya memperlakukan Raja Yeonsangun seperti bayi. Tetapi Raja Yeonsan sangat menyayanginya sehingga semua keputusan dan hukuman dibuat di bawah pengaruhnya. Raja Yeonsan dikenal sebagai raja tirani yang banyak melakukan kekejaman kepada rakyatnya sehingga ia pun digulingkan dari tahtanya. Selir Jang Noksu yang selama ini mendukung segala kekejaman Raja Yeonsan pun ikut terkena imbasnya. Raja Yeonsan Gun dicopot dan dikirim ke pengasingan. Saat-saat terakhir kehidupan Jang Noksu sangat menyedihkan. Dia dipenggal di depan umum dan banyak orang melemparkan batu ke mayatnya. Kisah tentang selir Jang Noksu ini banyak diadaptasi ke dalam beberapa drama, antara lain Prince Yeonsan 1961, Tiran Yeonsan 1962, Prince Yeonsan 1987,
Yonsan Ilgi 1988. Drama serial The King and I 2007, King and the Clown 2005, Rebel, Thief Who Stole the People 2017, Gunsin 2015, dan Queen for 7 Days 2017. Kisah Ratu Dang Yeong. Shin Chae-kyong atau Ratu Dang Yeong lahir tanggal 7 Februari tahun 1487 dari klan Geo Changshin, adalah permaisuri pertama Pangeran Besar Jin Seong atau Raja Jungjong, Raja Joseon ke-11. Dia adalah permaisuri Joseon yang hanya 7 hari bertahta di samping raja, menjadi seorang ratu pada bulan September tahun 1506. Setelah itu dia dikenal sebagai Ratu Shin yang digulingkan. Pada tahun 1499, ia menikah dengan Pangeran Besar Jin Seong, putra Raja Songjong, pada usia 13 tahun. Masa itu adalah masa pemerintahan Raja Yonsan yang tidak lain adalah kakak tiri dari Pangeran Besar Jin Seong. Pada tahun 1506, Raja Yonsan digulingkan karena dianggap sebagai raja yang tirani dan menyengsarakan rakyatnya. Kemudian pada hari yang sama, tentara milik pemimpin kudeta mengepung rumah Pangeran Besar Jin Seong untuk membawanya ke istana untuk menggantikan tahta kakak tirinya Raja Yonsan Gun. Pada saat itu Jin Seong sempat akan bunuh diri karena berpikir bahwa Raja Yonsan akan membunuhnya, tapi putri Shin Chae-kyong membujuknya agar tidak melakukannya. Ketika suaminya menjadi raja, Shin Chae-kyong pun menjadi permaisuri atau Ratu Dang Yeong. Namun karena ayahnya adalah saudara ipar Raja Yonsan, dia menentang penobatan suaminya, memimpin kudeta terhadapnya, di mana dia dibunuh. Karena kejadian ini, Ratu Dang Yeong digulingkan dan diusir dari istana secara paksa. Ketika Yun Myung Hye atau dikenal sebagai Ratu Jang Yeong yang merupakan permaisuri kedua Jungjong meninggal pada tahun 1515. Para pendukung Ratu Dang Yeong yang digulingkan mencoba menyarankan pengangkatannya kembali, tetapi para pejabat menentang gagasan itu dan bahkan menyebabkan para pendukungnya diasingkan. Shin Chae-kyong atau Ratu Dang Yeong yang digulingkan menerima bantuan dari penerus Jungjong, yaitu Raja Injong, untuk membuat hidupnya lebih baik. Dia meninggal pada tahun 1557 tanpa anak dan dimakamkan di sebuah makam keluarga. Makamnya bernama Oleung. Dia terus dipanggil sebagai Ratu Shin yang digulingkan sampai Raja Yongjo secara anumerta menghormatinya sebagai Ratu Dang Yeong pada tahun 1739. Kisah Ratu Dang Yeong sendiri digambarkan di beberapa serial drama, antara lain drama Queen for 7 Days 2017 dan serial Ladies of the Palace 2001. Kisah Ratu Insu. Ratu Sohye atau lebih dikenal dengan Ratu Insu lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1437 dari klan Han Chongju. Ratu Insu masa depan lahir sebagai anggota klan Chongju Han. Dia diberi pendidikan tinggi dalam nilai-nilai Konfusianisme dan klasik Cina. Dia adalah anak gadis bungsu dari duta besar Han Hua yang berteman baik dengan Pangeran Suyang, putra kedua dari Raja Sejong yang agung, karena keduanya merupakan teman dekat. Insu pun dijodohkan dengan putra Pangeran Suyang yang bernama Pangeran Dowon. Pada waktu itu Raja Sejong meninggal dan digantikan oleh kakak dari Pangeran Suyang, yaitu Raja Munjong.
Selang 2 tahun pemerintahan Raja Munjong, tiba-tiba Raja Munjong terkena wabah penyakit dan akhirnya meninggal. Tahta pun akhirnya jatuh ke tangan putra Raja Munjong bernama Raja Danjong yang baru berumur 12 tahun. Hingga pada tahun 1453 Pangeran Suyang melakukan kudeta dan menggulingkan keponakannya sendiri Raja Danjong, kemudian membuangnya ke pengasingan. Pangeran Suyang pun naik tahta dan bergelar Raja Sejo. Otomatis Pangeran Dowon putra Raja Sejo naik menjadi putra mahkota, lantas diberi gelar putra mahkota Uigeong, dan Insu pun naik menjadi putri mahkota. Pada tahun 1454, putri mahkota melahirkan Yi Jong. Pangeran Wolsan, anak pertamanya, memiliki seorang putri, Putri Myeongsuk, pada tahun berikutnya dan melahirkan Yi Hyo, Pangeran Jasan, pada tahun 1457. Pada tahun yang sama, putra mahkota Uigeong meninggal karena sakit. Hal tersebut membuat Inso dan anak-anaknya pergi meninggalkan istana dan tahta diberikan pada putra kedua Raja Sejo yaitu Pangeran Yejong. Namun 14 bulan memerintah kerajaan, Raja Yejong juga meninggal tanpa keturunan dan akhirnya Ibu Suri Ratu Jeonghui pun memilih Pangeran Jasan anak ketiga dari putri mahkota Insu untuk naik tahta pada tahun 1469. Putri mahkota Insu pun kembali ke istana bersama anak-anaknya dan Pangeran Jasan naik tahta di usia 13 tahun dan bergelar Raja Songjong. Karena masih terlalu muda, Ratu Insu dan ibu mertuanya Ibu Suri Jeonghui yang mengendalikan kerajaan sampai Raja Songjong berumur 20 tahun. Ratu Insu adalah ibu suri yang tidak pernah merasakan menjadi seorang permaisuri raja. Namun demikian, ia dihormati sebagai Ratu Insu dan kemudian sebagai janda Ratu Insu pada masa pemerintahan putranya Yi Hyo atau Raja Songjong. Ratu Insu sangat membenci menantunya sendiri Ratu Jaeheon yaitu ratu kedua dari Raja Songjong. Keduanya sering terlibat adu mulut karena masalah antar selir-selir di istana. Sehingga Ratu Insu bekerja sama dengan para selir-selir Raja Songjong serta para pejabat istana berniat untuk menggulingkan Ratu Jaeheon. Setelah berhasil digulingkan, Ratu Jaeheon meninggalkan anaknya Pangeran Yeonsan-gun yang masih kecil di istana. Tidak cukup sampai di situ, kemudian atas persetujuan Raja Songjong, akhirnya Raja Songjong pun memberikan perintah untuk menghukum mati Ratu Jaeheon dengan meminum racun. Sepeninggal kematian Ratu Jaeheon, putranya Pangeran Yeonsan-gun naik tahta setelah kematian Raja Songjong. Pihak istana tidak ada yang berani membeberkan rahasia kematian Ratu Jaeheon kepada anaknya Raja Yeonsan-gun. Hingga akhirnya petaka itu pun terjadi, rahasia yang selama ini dibungkam pihak istana pun terbongkar. Raja Yeonsan yang mengetahui hal tersebut pun segera menangkap siapapun yang terlibat dalam kasus kematian ibunya. Setelah menghabisi para selir ayahnya, Raja Yeonsan pun mengetahui pula bahwa Ratu Insu pun terlibat di dalamnya. Pada peristiwa kekejaman Raja Yeonsan itu pun Ratu Insu pun tewas didorong oleh cucunya sendiri. Setelah kematiannya, dia secara anumerta dihormati dengan gelar Ratu Sohye. Kisah Ratu Insu dapat disaksikan di beberapa drama Korea antara lain, drama serial Queen Insu 2011, drama The King and I 2007, film Prince Yeonsan 1961 dan Diary of King Yeonsan 1988.